Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan reading dengan tema bagaimana kabar dia sekarang yang sudah tidak pernah menghubungi kamu kembali. Jadi ini bisa diibaratkan sebagai mantan kamu ataupun orang yang pernah dekat dengan kamu, dan aku akan memberikan readingan ini khusus untuk kamu yang berzodiak Libra. Oke. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang selama ini sudah mendukung dan mensupport channel My Tarot Indonesia, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Aku mengharapkan dukungan dan support dari kalian dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita ada King of Swords, Justice, The Star, Knight of Swords, Ace of Swords. Oh, sword semua ya. Oh, ada Justice, ada The Star. Oke. Ya, teman-teman Libra, kalau aku lihat dari kelima kartu yang pertama ini, aku melihatnya kabar dia sekarang ini dia lagi berfokus banget terhadap sesuatu hal. Di sini aku belum bisa memastikan apakah hal tersebut. Yang pasti karena di sini ada The Star, kemungkinan ini adalah sesuatu yang benar-benar dia dambakan selama ini. Kalau aku lihat ya. Jadi apakah itu mengenai pekerjaan, ataukah itu mengenai bisnis, ataupun itu mengenai suatu hobi yang sedang dia jalankan. Karena di sini ada King of Swords, Knight of Swords, Ace of Swords. Dia istilahnya dia sekarang sudah menemukan sesuatu yang benar-benar membuat dia itu bersemangat ya, bersemangat ingin memberikan tenaga ekstra untuk mengerjakan hal tersebut dengan semaksimal mungkin. Oke, di sini juga ada The Justice yang kurang lebih artinya sama kalau di sini. Nah, jadi di sini aku bisa bilang bahwa dia ini sekarang sedang benar-benar terfokus banget nih untuk eh, menger untuk mengerjakan hal tersebut ya, The Star ini. Aku sekali lagi nggak bisa memastikan apakah ini pekerjaan ataupun bisnis ataupun hobi. Bisa salah satu dari ketiga tersebut. Oke, ya ini mungkin kamu lebih tahu karena kamu dulu pernah dekat dengan dia. Yang pasti adalah kalau aku lihat di sini energinya benar-benar dominan dia habiskan, dia fokuskan untuk hal tersebut. Oke, dan di sini jadi aku masih belum bisa memastikan nih apakah dia sempat berpikir ke arah untuk menjalin hubungan kembali ataupun mencari seseorang yang baru. Di sini aku sama sekali belum melihatnya ya. Karena aku ngelihatnya di sini dia benar-benar berfokus terhadap hal tersebut. Nah, hal tersebut itu apa? Coba kita lihat dari kelima kartu berikutnya ya. Mungkin mudah-mudahan kita bisa melihat secara lebih jelas nih, karena di sini aku masih benar-benar masih nggak tahu nih hal tersebut itu apa, karena The Star itu luas banget. Yang pasti adalah di sini aku bisa memastikan energi dia itu benar-benar hampir semuanya terfokus di sana. Tadi ada yang enggak. Oke, tadi sepertinya ada yang terbalik ya. Oh, enggak ada ya. The Chariot, Ten of Swords, Death, Devil, Oke, di sini nggak ada pentacle sama sekali ya. Berarti ini kemungkinan bukan berhubungan sama pekerjaan sih. Oke. Aku akan ambil satu kartu lagi ya. Oke, ada Hermit di sini.
bottom of the deck kita ada Wheel of Fortune. Oke, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Oke, untuk teman-teman Libra, dari kelima kartu berikutnya, ini aku masih belum bisa memastikan apakah hal yang sedang dia fokuskan tersebut. Nah, tetapi di sini karena ada kartu Death dan ada kartu The Devil dan bottom of the decknya ada Wheel of Fortune, kemungkinan besar dia baru saja, mungkin belum lama ini, dia baru saja melewati suatu fase kehidupan yang lumayan besar dalam hidup dia. Oke, dan di sini kalau aku lihat ini benar-benar mengubah pandangan dia, dan mengubah pola pikir dia, mengubah pola tindakan dia. Istilahnya benar-benar mengubah cara dia berinteraksi terhadap dunia lah, istilahnya seperti itu. Ada suatu kejadian besar yang baru-baru ini dia alami. Oke. Di sini ada kartu Death yang mungkin saja bisa saja dia baru saja kehilangan orang yang benar-benar dia sayangi. Mungkin dia bisa berarti sanak keluarga dia ataupun sanak saudara dia, bisa diartikan seperti itu. Ataupun mungkin saja dia baru saja kehilangan pekerjaannya. Intinya di sini kalau aku lihat, karena di sini ada Ten of Swords, ada Death. Ini adalah kalau digabungin itu berarti dia ini baru saja melewati titik terendah dalam hidup dia. Entah belum lama ini sih kalau aku lihat. Dan inilah yang benar-benar mengapa dia ini benar-benar sekarang mengubah semua pola pikir dia untuk bangkit dari titik terendah tersebut. Oke, jadi ini sekali lagi ini masih sangat general, aku belum bisa memastikan, aku mohon maaf. Tetapi yang pasti adalah di sini benar-benar dia memfokuskan energi untuk bangkit dari fase kehidupan yang benar-benar menaruh dia di titik paling rendah tersebut. Sekali lagi ini bisa kehilangan seseorang yang dicintai, mungkin bisa sanak saudara, bisa juga kehilangan pekerjaan, bisa juga mungkin kehilangan bisnis, ataupun dia bisa juga kehilangan material di sini. Oke? Tetapi kemungkinan besar kalau aku lihat di sini karena tidak ada pentacle sama sekali, kemungkinan ini berhubungan dengan sesuatu yang emosional, bukan sesuatu yang bersifat material. Kalau kemungkinan besar ya, karena nggak ada pentacle sama sekali. Di sini ada The Chariot, ada The Hermit ya, yang mengapit semuanya. Perubahan ini benar-benar memukul ya, karena kalau aku lihat di sini mungkin fase ini baru pertama kali dia alami. Oke? Fase kehidupan terendah ini baru pertama kali dia alami seumur hidup, baru kali ini. Karena itulah dia benar-benar sampai di titik terendah, dia sampai nggak tahu harus berbuat apa. Dan dia benar-benar akhirnya semua energi dia yang mungkin pernah terfokus pada saat ketika untuk menyembuhkan patah hati, ketika yang dulunya terfokus tentang bagaimana cara dia supaya bisa mengontak kamu kembali. Nah, kebetulan sekarang semua energinya itu terfokus ke cara bagaimana agar dia bisa bangkit kembali. Oke, karena itulah di sini ada The Chariot, ada The Hermit. Nah, di sini kalau aku lihat karena di sini ada Bottom of Fortune, oke? Wheel of Fortune sebagai bottom of the deck, maaf. Nah, di sini kalau aku lihat fase ini benar-benar akan mengubah ataupun mentransformasi diri dia menjadi sesuatu pribadi yang benar-benar beda dari pribadi yang pernah kamu kenal ketika kalian jalan bareng. Itu aku bisa memastikan hal itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih aku bisa menyimpulkan seperti itu kabar dia sekarang. Dia benar-benar sekarang sedang berada dalam suatu masa titik terendah, baru saja melewati masa tersebut, dan dia sekarang benar-benar dalam proses transformasi besar-besaran, gila-gilaan sih kalau aku bilang ini. Bisa dikatakan ya kan setiap orang pasti akan melewati fase transformasi yang paling besar ya dalam hidup dia. Nah, kalau untuk dia yang kamu fokuskan, ini adalah saatnya dia. Oke? Nah, jadi untuk kamu yang mungkin sampai sekarang masih belum kontak dengan dia, kalaupun misalkan di masa depan ataupun dalam waktu dekat, ataupun kita kan tidak ada yang tahu ya, ketika suatu saat dia bisa menghubungi kamu kembali, mungkin kalau boleh aku sarankan, coba kamu sempatkan untuk bertemu dengan dia. Kalau memang ada kesempatan kalian bertemu ya, gitu. Karena ini benar-benar transformasi yang gila banget sih aku lihat gitu, yang besar banget gitu. Mungkin ketika kamu melihat dia kembali yang dengan sudah bertransformasi menjadi pribadi yang benar-benar baru, mungkin disitulah kamu benar-benar bisa memutuskan apa
keputusan yang paling baik untuk kalian berdua nantinya. Apakah kalian akan berjalan hanya sebatas teman ataupun mungkin kalian bisa mencoba menjalin hubungan yang baru. Oke? Karena di sini benar-benar dia ini masih dalam masa transisi, transformasi gitu. Sepertinya kalau aku lihat di sini karena dia masih berada dalam transformasi seperti ini, justru ketika dia kembali, misalkan dia kembali ke kehidupan kamu, ya mungkin aja bisa jadi itu adalah saat yang tepat kamu untuk berjalan kembali bersama dia. Jadi aku bilang dulu mungkin kamu terpisah dengan dia ataupun akhirnya harus karena karena satu hal dan sebagainya tidak mengontek satu sama lain, aku bisa katakan karena waktu itu adalah waktu yang belum tepat. Dan ketika dia bisa menghubungi kamu kembali setelah melalui transformasi, itu adalah waktu yang paling tepat. Tetapi tentunya itu belum tentu adalah waktu yang tepat untuk kalian menjadi sepasang kekasih kembali ya, seperti dulu, bukan ya. Karena sekali lagi, itu tidak akan pernah bisa kita ketahui secara jelas dan tentunya juga tidak bisa kamu ketahui secara pasti sampai kamu bisa bertemu kembali dengan dia setelah melewati fase ini. Oke, jadi bisa dibilang ini agak-agak misterius nih Libra. Ini jujur aku agak sedikit penasaran juga karena dari readingan ini aku juga masih belum bisa dapat sebenarnya apa yang dia lagi fokuskan. Tetapi yang pasti adalah dia benar-benar dalam masa transformasi yang besar-besaran, transformasi gila-gilaan. Dan kalau memang kalian ada kesempatan bisa bertemu kembali di masa depan, dalam waktu dekat ataupun dalam beberapa masa ke depan nanti, mudah-mudahan hal yang terbaik juga bisa dia bawa kepada kehidupan kamu karena dulu kalian juga pernah saling mengisi satu sama lain. Ketika kalian ditakdirkan bisa bertemu kembali di masa depan, tentunya transformasi yang dia bawa itu juga bisa membawakan perubahan untuk hidup kamu. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi aku mendoakan yang terbaik untuk kamu para Libra dan semoga ketika memang kamu dipertemukan kembali dengan si dia yang sudah mengalami transformasi yang besar, kamu juga bisa mendapatkan transformasi yang besar untuk hidup kamu. Oke? Aku mendoakan yang terbaik sekali lagi untuk kamu para Libra dan good luck. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.